Bukan. Nggak ada musuh saya. Iya, Saya nakal tapi nggak ada musuh. Nggak ada utang juga. Oh, alhamdulillah nggak ada Nggak ada utang. utang, nggak ada musuh. Ini nih perlu dicatat. Beliau bukan lari dari hutang. Catat ya. Dan saya tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Saya melakukan kesalahan, saya nggak kabur. Saya menyerahkan diri. Menyerahkan diri, saya di penjara dari tahun 2009 sampai 2011. Oh, menyadari itu kesalahan, tanggung jawab. 4 kali saya di penjara. Gentleman Bukan ya. sekali, tapi 4 kali. Iya, tapi tanggung jawab ya. Saya tanggung jawab. Aditya Prayoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aditya, salam dulu kita Bang. Bang Aditya, Bang cerita sedikit kehidupan di Palembang Bang sebelum berangkat hijrah ke Jakarta. Iya, sebelum saya berangkat ke Jakarta itu saya tuh di Palembang tuh nakal. Nakal ya, ya seperti yang dikisahkan di mana-mana. Nakalnya tuh sebagaimana Bang? Terkenal nakal. Ya, Skala nakalnya tuh berantem, terus? Ya kalau kumpul sama teman-teman tuh suka mabuk. Oh gitu. Terus saya pernah di penjara. Itu kasus berantem atau kasus apa? Terus yang membuat abang tuh ingin berangkat hijrah cuma ingin berangkat hijrah pengen cari pekerjaan atau pengen menghindari lingkungan yang kurang baik seperti itu? Kalau saya hijrah itu, merantau itu saya tuh pengen memperbaiki diri, pengen mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau saya cari benar, gak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran kalau kita belum mendapatkan suatu kebaikan ataupun perbuatan baik. Makanya saya tidak nyari benar, tapi saya cari baik. Mencari baik. Orang benar belum tentu baik. Orang baik sudah pasti benar. Oh gitu. Makanya benar yang baik itu tepat. Kalau benar saja belum baik. Tapi benar yang baik, benar yang tepat itu sangat baik. Benar yang tepat itu contohnya gini. Kita nembak, misalkan. Megang pistolnya udah benar. Tapi sasarannya tidak tepat. Nah itu tidak baik. Bisa nembak salah sasaran kena orang. Tapi kalau kita nembak cara megang pistolnya udah benar, baik, sasarannya sudah tepat, kita tembak itu baik. Tepat sasaran. Sama kayak sedekah juga. Kita sedekah nih, cara kita udah bagus, tapi saat penyaluran tidak tepat sasaran. Atau kita bikin suatu rekayasa kebohongan gitu. Yang kita kasih orang kita sendiri, misalkan saya mau bagi-bagi duit misalkan. Ini ada duit nih guys, 10 juta guys, 100 juta atau 1 miliar gitu kan. Kalian nanti saya kasih ya gitu. Saya kasih ini. Wah, ini dapat hadiah nih gitu. Tahu-tahu timnya sendiri. Nah, intinya kita mau mencari yang baik. Nah, kalau berbicara baik, apa yang membuat abang tuh tiba-tiba aku kayaknya nakal udah cukup deh, pengen jadi baik deh. Apa tuh yang menyebabkan itu? Tiba-tiba langsung aku kayaknya udah cukup nih nakal, pengen jadi orang yang baik gitu. Iya, saya pertama kali ke Jakarta itu ya, pertama kali awal saya mendapatkan suatu kebaikan yang menurut saya sangat besar sekali itu, sampai saya nggak bisa lupa. Itu adalah sebuah nasihat. Maaf, saya potong sedikit. Ke Jakarta itu karena sudah berpikiran pengen cari baik, atau ke Jakarta itu baru di situ berpikiran untuk jadi baik? Setelah di Jakarta. Oh, jadi waktu merantau tuh belum kepikiran untuk jadi baik? Masih mencari jati diri lah pada waktu itu ya. Bukan menghindari karena banyak musuh di Palembang gitu, sudah terlalu banyak teman fighter gitu? Nggak ada musuh saya. Iya, saya nakal tapi nggak ada utang juga. Oh, alhamdulillah nggak ada utang. Nggak ada musuh. Ini nih perlu dicatat, beliau bukan lari dari hutang, catat ya. Dan saya tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Saya melakukan kesalahan, saya tidak kabur. Saya menyerahkan diri. Saya di penjara dari tahun 2009 sampai 2011. Oh, menyadari itu kesalahan, tanggung jawab. 4 kali saya di penjara. Gentleman. Bukan sekali, tapi 4 kali. Iya, tapi tanggung jawab ya. Saya tanggung jawab. Setelah bebas 2011, saya merantau ke Jakarta. 2014 itu saya ketemu masjid besar, Masjid Istiqlal. Saya mendapatkan sebuah nasihat dari seorang imam besar Masjid Istiqlal. Saya minta nasihat, Ustadz, saya ini merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya minta nasihat biar saya jadi orang baik. Saya pengen jadi orang baik. Oh gitu. Diceritain sebelumnya. Di dalam Islam itu ada firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW kalau pengen jadi orang baik. Yang pertama, tingkatan nomor 1 ya, khairukum man ta'alamal Quran.
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Tanpa Al-Quran kita tidak bisa mendapatkan satu kebaikan pun, satu pun nggak dapat. Tanpa Quran kita tidak akan bisa mendapatkan nasihat satu pun kebaikan. Gitu. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Semua manusia yang merasa dia manusia, belajarlah Quran, bukalah Quran. Nggak apa-apa. Sedikit-sedikit kita berbeda, terbata-bata dikit nggak apa-apa. Tapi kebaikan itu ada di dalam Al-Quran. Untuk memperbaiki diri. Nah, misalkan contoh, kenapa dulu saya nggak sholat, sekarang saya sholat. Setelah saya belajar Quran, saya buka Quran, ternyata sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, perbuatan keji ini ada dari diri kita sendiri dan juga ada pada orang lain. Ketika orang mau melakukan suatu keburukan kepada kita, nah gara-gara kita sholat terhindar. Takdir kita tuh menjadi baik. Gitu. Allah, takdir itu kan ada dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah, ketika kita melakukan suatu kebaikan, yang kebaikan itu membuat orang-orang senyum, membuat Allah itu suka. Takdir kita menjadi baik. Nah, itu. Tadinya hari ini misalkan takdir itu kan sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Hari ini tanggal sekian, jam sekian, detik itu kamu akan mengalami musibah seumpama. Takdirnya tercatat di Lauh Mahfuz. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, takdir itu berubah. Takdir bisa berubah. Bisa berubah jadi baik, bisa berubah jadi buruk. Itu karena kita perbuatan kita tadi. Tergantung daripada amal perbuatan. Amal perbuatan ya. Iya. Misalkan contoh di Aceh pernah terjadi tsunami. Ada seorang anak muda, dia melakukan satu kebaikan. Dia sholat. Begitu dia selesai sholat, dia lihat kanan kiri, habis semua. Sudah tsunami ya. Kakinya, bajunya, celananya pun tidak basah. Masya Allah. Karpet pun tidak basah, tidak kena tsunami satupun, sedikit pun tidak. Rubuh tidak, masjidnya utuh. Nah itu, dan itu saya mendapatkan inspirasi dari menonton berita itu kan, video itu, Masya Allah nih ada anak muda sholat, ada nenek-nenek, dia tidur nyenyak, dia tidur kan, habis sholat duha dia tidur. Masya Allah. Bajunya tidak basah, kasurnya basah, nganyut dia hanyut, nah terbawa hanyut di kasur, Masya Allah. Gitu. Itu luar biasa. Bisa menyelamatkan kita dari perbuatan keji dan mungkar siapapun, meskipun itu yang membuat keji itu alam. Nah itu, saya pernah ada gempa bumi di Cianjur. Jadi ada ibu-ibu cerita ke saya, Pak Adit, sebelum terjadi gempa, anak saya itu nangis terus katanya. Saya tinggalkan kerjaan dapur itu, saya nyusuhin dulu anak saya. Setelah saya nyusuin anak saya masih rewel, minta keluar, tidak tahu kenapa, mungkin kepanasan apa di rumah itu. Begitu keluar, rumahnya hancur. Coba kalau dia tidak keluar rumah, kayak udah ada firasat tanda-tanda gitu ya. Tidak tahu kenapa, entah kenapa kok anaknya tuh tidak mau di rumah, nangis, rewel, wah, minta susunya di luar, gitu, minta dibawa keluar. Begitu ibu untuk keluar rumah, Allahu Akbar, Masya Allah, rumahnya hancur dan dia selamat. Coba kalau dia tidak keluar rumah, cuma secara logika kan ini Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh ya seuzon aja, ini anak kenapa sih rewel, malah marah-marah, nggak jelas gitu kan. Nah itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang terasa memberatkan atau tidak baik untuk kita, ternyata itu justru membawa kebaikan ya. Membawa kebaikan, ada hikmahnya. Ada hikmah. Gitu. Tapi ada plus minusnya. Ketika kita tidak mengedepankan ego, kita lihat yang kita anggap benar, belum tentu baik. Menurut kita benar, menurut orang belum tentu baik. Yang kita merasa perbuatan saya ini udah benar nih. Saya ini benar nih, ngebela diri nih. Benar nih kita nih. Tapi belum tentu baik. Tapi kalau kita belajar Al-Quran, belajar pedoman yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu, Masya Allah, betul-betul benar dan betul-betul baik. Nah, keyakinan kalau secara logika manusia ya, contoh nih. Wah, kalau misalkan kita berzikir ya, biar didengar orang banyak ya kan? Apa baca Quran nih, biar didengar orang sekampung. Menurut logika saya, kalau saya baca Quran itu bisa meruqyah ya kan, bisa didengar orang banyak ya kan, bisa dakwah lah. Betul. Saya kencengin speaker, kenceng-kenceng ya kan, volume 100, ya kan.
Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Masyaallah. Sungguh kata Allah, mau berdakwah kan pakai speaker kenceng-kenceng kan di rumah ada kan. Menurut logika kita kan, kita ini sudah melakukan kebenaran, kebaikan, dakwah ya kan, baca Quran sampai arti-artinya disebut. Sungguh kata Allah, orang-orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan azab yang pedih, neraka jahanam. Iya. Nah, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh kata Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan, yang beramal soleh akan mendapatkan surga, jannah, yang sungainya mengalir di surga itu. Kita akan merasakannya. Menurut logika kita udah benar. Menurut orang lain tidak benar ini. Tidak buruk ini buruk, tidak baik ini. Tetangganya ada yang agamanya Konghucu, Hindu, Kristen. Apalagi ternyata begitu ngelihat jam itu jam 2 pagi ya, ternyata pas jam 2 malam. Gitu ya. Jangan kita bukan di bulan Ramadan lagi ya. Makanya jangan kita mengedepankan ego. Jangan kita mengedepankan ego kita. Kalau kita mengedepankan ego yang menurut kita benar, itu belum tentu benar. Nah, sekarang yang tidak kontroversi nih. Tidak ada kontroversi sama sekali, ya kan? Kebaikan-kebaikan. Saya pernah membaca sebuah hadis Nabi SAW ketika waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di Madinah. Ada para sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini sekarang sedang berada di Madinah, di Masjid Nabawi. Adakah amalan yang lebih baik lagi selain kita berada di Masjid Nabawi? Kata Rasulullah SAW, ada. Ketika engkau keluar dari masjid ini, bertemu dengan orang yang sedang kesusahan, kau hilangkan kesusahannya, amalan itu jauh lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar. Ketika ada orang yang sedang kesulitan, kau hilangkan kesulitannya. Ketika ada orang kelaparan, kau hilangkan laparnya. Orang sedang kehausan, kau hilangkan hausnya. Seorang budak yang sedang kesusahan, kau bebaskan dia dari budak. Amalan itu jauh lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar daripada berada di Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan ya, insya Allah kebaikan itu bisa menjadi penolong kita nantinya. Bahkan membebaskan kehausan pun ya. Ya, bolehlah ini sambil ngomongin soal haus, kita juga ini sudah disediakan kopi nih. Masya Allah, ini kopi nih oleh Bang Zakir. Bang Zakir ini sudah menyediakan kopi. Tahu aja nih. Kopi 7-Eleven. Saya kopi suka kesehatan kopi. Ini. Boleh Ustaz dicoba dulu? Saya manggilnya Ustaz atau Bang ya, terserah yang kebaikan lah ya. 7 elemen. Wah. Boleh nanti saya kopi beli. Ini ya, ini adalah salah satu yang agennya jemaah kita juga, jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Bang Abdul Somad, ini kopi untuk kesehatan juga. Jadi untuk orang yang penderita sakit karena tidak terlalu banyak memakai gula, dan juga untuk vitalitas aktivitas sehari-hari. Boleh saya cobain ya? Oh boleh. Barangkali ya, tambah cerdas. Apalagi kopi. Cangkirnya cangkir DSAS. Wih, mantap. Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Bener, bismillah. Iya, dan alhamdulillah sudah support kita juga pengajian Jumat Sabtu Minggu setiap. Enak ya? Ya enak pastinya. Tapi ini bikin sehat. Bikin sehat juga. Meskipun rasanya manis, enak. Manis enak, gula aren, enak ya. Enak. Masya Allah. Dan ini adalah salah satu produk halal HNI, produk HNI, Halal Network Indonesia. Enak banget. Dan apalagi kalau dihubungkan dengan sekarang kita ada alternatif untuk tidak memakai produk-produk Israel ataupun Yahudi. Nah ini adalah salah satu alternatif pilihan utama kita umat muslim. Masya Allah. Semoga berkah ya Ustaz ya. Amin ya Allah. Iya. Iya, nah, itu ada saya baca tuh. Masya Allah. Oh, ada terbuat dari buah. Iya, ini ada biji 7 buah, 1 biji, 2 akar, 3 batang, dan kalau mau lihat selanjutnya silakan di bawah ini ya, ada keterangannya. Nah, lanjut Ustaz. Bang Adit, ini Bang Adit sempat ngomong kontroversi. Kalau kita hubungkan dengan apa yang Bang Adit lakukan sekarang, kan ini masih terus berlanjut, yang namanya rumah makan gratis ini. Di awal-awal ada nggak kontroversi orang melihat, ini kan mohon maaf, lu siapa? Lu kan tanda kutip, lu aja masih susah nih, kok bisa-bisanya bikin rumah makan gratis? Jangan-jangan ini ada tindak pencucian uang nih, atau
ini jangan-jangan gelontoran dana dari teroris internasional atau apalah gitu. Pernah nggak ada yang mencetuskan nyinyir seperti itu? Ada. Ada. Makanya saya membuat. Tapi ngomong-ngomong jangan semakin jauh dong. Ya. Kasihan Bang Panda nih, naikin terus nih ini tim kreatif kita berjuang dengan maksimal ini. SOP ya. Iya. SOP untuk yang mau mendirikan rumah makan gratis. Iya. Jangan cuman karena dia duitnya banyak, lalu dia mau mendirikan rumah makan gratis. Bukan seperti itu konsepnya. Iya, konsep awalnya tuh. Ini mungkin perlu ada SOP-nya. Wah, itu. Iya. Perlu banyak didengar, yang kan? Punya uang banyak, tapi tidak bisa istiqomah. Yes, istiqomah. Banyak orang yang duitnya banyak, jabatannya tinggi, dia merasa tinggi, relasinya banyak. Relasi banyak. Bahkan ada yang buka rumah makan gratis tapi tidak mau dia, maunya duit dia pribadi. Oh gitu. Ya. Kalau ada mau nyumbang nggak usah katanya gitu. Saya pribadi bisa kok. Seperti itu. Tapi tidak istiqomah. Oh paling cuma sebulan gitu ya? Iya. Terus akhirnya merasa berat pastinya kan? Merasa aja itu program jadi beban dia jadinya. Itu pernah ada yang buat seperti itu? Ada. Banyak ya? Jadi merasa itu program beban dia, nggak boleh begitu. Jadi ngelapor ke Bang Adit gitu? Iya kan? Dari Bang Adit? Tahu. Iya. Oke. Mencontoh ya gitu. Kuncinya itu adalah SSI. SSI? Sabar, syukur, ikhlas. Oh Masya Allah. Orang SSI. yang tidak sabar pasti tidak bisa istiqomah. Orang yang tidak bersyukur pasti tidak akan bisa istiqomah. Yeah. Dan orang yang tidak ikhlas akan sia-sia. Bisa diulang lagi? Itu keren banget. Itu SSI, sabar, syukur, ikhlas. Orang yang tidak sabar tidak akan bisa istiqomah. Orang yang tidak bersyukur tidak pula bisa istiqomah. Dan orang yang tidak ikhlas akan sia-sia. Masya Allah. Sia-sia dia. Dia sholat sumpama, nggak ikhlas. Sholatnya karena ada orang tuanya, bukan karena Allah. Ada pacarnya. Dia gitu sholat karena ada gurunya atau ada pacarnya. Wah ada pacar gue nih, sholat dua. Sholat dulu dia. Iya. Oh ada cowok ganteng yang gue idamkan. Sholat dia, pakai jilbab dia. Ketika dia putus dengan pacar itu, murtad malah. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget. Bukan karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Bersedekah karena Allah. Sholat karena Allah. Semuanya karena Allah. Karena kita itu hanya mengharapkan ridho Allah. Pahala dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan ini akan dicatat oleh malaikat. Misalkan contoh, saya meninggal. Saya akan ditanya oleh malaikat. Yang nanya ini bukan polisi. Yang ketika kita ditanya polisi masih bisalah berbelit-belit dikit, bohong-bohongan dikit. Iya kan? Gitu. Nah, kamu misalkan contoh kalau tangkap polisi ya, kena kasus narkoba semua. Belinya di mana? Lupa Pak, saya apa nemu. Nah, itu. Tapi kalau malaikat yang nanya, langsung. Peci kau dapat dari mana? Ini malaikat nih. Dikasih. Siapa yang ngasih? Pengurus masjid. Kemarin ada bapak-bapak tuh ada yang kepalanya digundel-gundel begitu kan. Tiba-tiba ngasih saya, pengurus masjid ngasih saya peci. Kamu dikasih kata malaikat. Iya. Stop dia nanya. Nggak ditanya lagi. Baju kau dapat dari mana? Hadiah ulang tahun. Dapat kado tiba-tiba. Kayak nanya outfit itu ya gitu. Dikasih pula, dikasih. Stop dia nanya. Malaikat ini stop nanya. Coba kalau saya bilang beli. Duitnya kau dapat dari mana? Korupsinya di mana? Uang siapa yang kau korupsi? Uang negara. Berarti seluruh rakyat Indonesia ini kau berdosa. Astagfirullahaladzim, ngeri banget dosanya. Negara, duit seluruh rakyat Indonesia dikorupsi. Nah. Makanya konsepnya Bang Adit gitu ya. Enggak, kalau bisa jangan semuanya pakai uang sendiri, tapi juga ada donasi juga sehingga dari mana? Tanpa syarat itu siapapun boleh makan, siapa saja boleh, mau sedekah silakan aja, kita nggak minta. Jadi itu nggak harus orang, mohon maaf, orang duafa aja yang makan di situ. Iya, mau dia presiden, dia misal orang kaya nih pakai Pajero nih tiba-tiba nggak apa-apa, datang saya aja. numpang makan gratis nih. Iya nggak apa-apa, hari itu dia makan, besoknya dia nyumbang, kita prasangka baik. Kita berasangka baik. Bahkan orang berbuat keburukan pun kita balas dengan kebaikan, itulah Islam. Masya Allah. Islam itu mengajarkan kita akan kebaikan sampai ketika ada orang melakukan keburukan, kita balas keburukan dia itu dengan kebaikan. Masih aja dia berbuat keburukan, istiqomahkan, bismillah. Gitu. Sampai kapan dia kuat untuk melakukan keburukan? Nah, gitu.
Karena sesungguhnya Islam itu indah. Kebaikan tidak akan pernah kalah dengan keburukan apabila kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Nah, makanya di media sosial juga nih banyak ya maksiat-maksiat. Main judi bisa viral. Nonton YouTube, saya kan nonton YouTube ada iklan lewat set. Loh kok iklan judi online? Loh kok ini iklannya trading yang judi kan? Judi ya, betul. Nah, karena kita terus melawan kemaksiatan dengan kebaikan. Siar Islam, membesarkan agama Allah yang kita posting tentang dakwah kebaikan, dakwah yang hak, dakwah yang hakiki, yang benar. Gitu. Maka keburukan ini lama-lama akan hilang. Satu persatu. Contoh nih, kayak yang judi online kan, satu persatu pemerintah sudah mengharamkan nih, sudah ditangkap ini owner-ownernya nih, gitu, terbongkar semua kedok-kedoknya nih, sampai owner-owner yang judi online, misalkan trading, kan banyak yang trading yang kaya raya, yang dulunya dia posting mobil mewah segala macam, tahu-tahu hasil dari judi. Nah, bahkan ada yang sekarang sudah hijrah, Ustadz Kolim ya, yang dulu juga pemilik salah satu situs slot judi juga kan, sudah hijrah. Alhamdulillah sudah hijrah dan dia membongkar ternyata itu memang semua penuh rekayasa seperti itu. Nah, itulah di dalam Islam itu ya ada suatu kekuatan yang sangat besar, dahsyat. Apa itu, Ustaz? Yaitu masa lalu. Masa lalu itu adalah kekuatan yang sangat besar, the power itu. Bukannya kita tuh kalau di percinta nggak boleh ini ketika dia hijrah. Ketika hijrah ya. Ketika dia hijrah, dia ada masa lalu. Dia dulu pezina. Ketika dia bertobat, pencuri, dia akan memberantas zina. Gitu. Ketika dia dulunya pejudi, gila main judi pagi siang sore malam di tempat lapak judi. Ketika dia bertaubat, dia akan memberantas itu judi. Dia akan membongkar kedok judi. Trik-triknya itu seperti Ustadz Kolim kan sekarang dia gak usah lah main judi. Kalaupun menang itu sudah direkayasa katanya. Betul. Ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca itu kisahnya, masya Allah. Dulunya dia seorang pembunuh. Seorang yang sangat kuat gitu kan. Bahkan setan pun kalau ketemu minggir ketakutan gitu. Ketika dia mengenal Islam dan dia masuk ke dalam agama Islam, dia akan masang badan paling terdepan untuk membela agama Islam dan memperjuangkan Islam dan melindungi Rasulullah SAW. Siapapun yang mengganggu Rasulullah, ku tebas kepalanya, kata Umar. Nah itu. Saya pernah membaca kisah yang sangat membuat saya tuh sempat menitikkan air mata. Umar bin Khattab itulah ada orang nomor satu yang ingin membunuh Rasulullah, tapi ketika akhir hidupnya kuburannya berada di samping Rasulullah SAW. Betapa cintanya beliau. Karena dia punya kekuatan besar, yaitu masa lalu yang dia ingat. Dulu saya pelit. Ketika dia tobat dia ingin jadi orang baik. Suka membunuh ya gitu ya. Yang orang pelit aja. Ini ada kisah nyata ini. Jadi ada ibu-ibu hari Jumat dia datang ke rumah makan gratis bawa beras 5 liter. Ibu-ibu kaya? Iya, pakai mobil mewah. Bawa beras 5 liter. 5 liter itu 5 kilo maksudnya? 5 kilo lah. Yang satu plastik itu kan. 5 liter tulisannya. Tes case dulu lah ya. Tes case dulu. Jadi ibu ini curhat ke saya kan, cerita ke saya. Mas Adit, saya ini punya suami ya. Jabatannya tinggi, terus kaya raya, duitnya banyak lah gitu. Doain dong, minta solusi lah, minta nasihat gitu kan. Gitu. Buat yang pelit-pelit ini katanya suaminya pelit katanya. Bukan keaib ya. Enggak saya sebut nih namanya nih. Enggak sebut nama saya ya. Saya sebut nama nih. Sebut saja Mawar ya gitu ya. Iya. Jadi suatu ketika ketemu sama saya di mall. Si ibu tadi. Si ibu ini sama suaminya. Saya lagi bawa anak yatim. Kalau tadinya sendirian ya. Iya. Saya lagi traktir anak yatim makan di mall, di restoran. Enggak saya sebut nama restorannya, enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Nah. Jadi waktu itu kita lagi ada acara itu di bulan Ramadan, buka puasa bersama anak yatim di restoran, di mall. Jadi saya neraktir anak-anak yatim di mall. Ayo anak-anak ke mall, terus itu insya Allah kita ke tempat swalayan, beli sepatu, beli sendal jepit kayak gitu. Nah, buat anak-anak yatim, nyenengin anak yatim, bahagiain anak yatim. Itu yang kata Bang Adit kemarin, membahagiakan mereka ya. Yang tadinya anak-anak yatim belum pernah ke mall, diajak ke mall. Yang belum pernah ke hotel diajak tidur di hotel. Membahagiakan mereka ya. Program bahagia membahagiakan. Masya Allah. Berbagi nikmat. Banyak orang yang kalau keluar kota selalu nginep di hotel, bahkan bintang 5 ya kan. Bintang 5 ya. Tapi banyak juga anak yatim yang belum pernah seumur hidupnya tidur di hotel. Banyak. Nggak usah jauh-jauh. Di lokasi terdekat aja. Misalkan kakak, abang kakak ini tinggal di Kalimantan semua. Ya udah.
Datanglah ke pondok pesantren yang ada di Kalimantan. Coba tanya. Kalau ada pondok pesantren, tanya anak yatimnya tuh tanya. Nah, pernah nggak tidur di hotel? Jangankan hotel bintang 5, hotel bintang 1 masuk aja belum pernah. Ke toiletnya aja belum pernah. Masya Allah, iya. Nah itu. Atau kadang juga sering si takmirnya nginep di hotel bintang 5, santrinya kamu di aja ya. Dibedain. Ada amalan yang dahsyat. Ini amalan. Kalau tadi kan kekuatan. Kekuatan yang dahsyat itu waktu masa lalu. Nah ini amalan yang dahsyat. Amalan yang paling dahsyat itu adalah menanamkan kebahagiaan di dalam hati seseorang. Itu kalau perempuan aja, kena sedikit aja hatinya itu, tertanam kebahagiaan. Kecil aja, kebahagiaannya kecil. Itu dia bisa termimpi-mimpi, teringat-ingat, terbayang-bayang terus, gitu sampai jatuh cinta ibarat. Iya. Kelepek-kelepek lah gitu. Kelepek-kelepek. Itu perempuan ya. Nah, anak yatim kita bahagiain, kita tanamkan ke dalam hatinya kebahagiaan itu. Anak yatim teringat sampai besar ya dia pasti ya. Nggak pernah makan ricis yang ada keju, ayam ada keju di iklan TV. Mungkin cuma lihat di TV aja selama ini. Kita datang ke pondok pesantren tanya, nak puasa. Nanti sore mau nggak ditraktir buka puasa di restoran Ricis Victory. Bahagianya seperti apa itu ya? Ricis. Kita buka kan di Google nih, lihat gambar. Masya Allah. Yang benar Ustaz. Kayak mimpi nih. Bener. Ada berapa anak yatim di sini Pak Ustaz? Kalau yang yatim ada 30, tapi total semua santri ini ada 110 semuanya. 110 santri bawa ke restoran itu. Termasuk ustadznya juga bilang. Ustadznya juga yang puasa-puasa nih bawa ke sana. Saya juga anak yatim Ustadz, kata Bismillah. Itu Bismillah. Bawa. Diajak jadi, singkat cerita diajak. Ajak ke restoran makan. Terus ketemu puasa. Ibu tadi. Nah, di ATM saya ini kisah nyata juga nih. ATM saya itu ada duit 6 juta. Ada duit 6 juta, saya traktir semua. Gitu kan. Ternyata cukup. Orang yang berapa puluh tadi? 120 yang makan sampai ustadznya sampai santri-santri semua cukup. Besoknya dapat lagi rezeki alhamdulillah. Terus hubungannya ketemu yang ibu tadi? Nah ibu, cerita yang tadi ibu tadi ya. Nah, jadi saya ketemu sama suaminya sama ibu ini kan. Pas lagi ngajak makan. Lagi ngajak anak santri. Ibunya negur saya. Mas Adit ya. Iya ibu, masya Allah, kenalin ini Mas Adit kemarin kemarin mami ke rumah makan gratis nyumbang beras. Gitu. Iya, masya Allah katanya gitu. Nah akhirnya subhanallah kenalan lah, saya peluk dia, saya sambil peluk tuh saya sambil berdoa. Dengan menyebut nama Allah saya mendoakan bapak itu dengan tangan yang setiap hari saya pakai buat berzikir, setiap hari saya pakai buat sholat. Saya tepak dadanya, itu masya Allah saya peluk dia. Gitu, langsung luluh hatinya, langsung baik. Sampai sekarang bapak ini setiap Jumat rutin nyumbang rumah makan gratis. Tapi itu bukan hipnotis ya? Enggak. Bukan ya? Doa. Memang didoakan ya? Ya karena kalau itu sekarang ya nggak baik juga ya. Jadi kita jangan ini ya, jadi menganggap orang pelit, nggak boleh juga. Siapa tahu belum tersentuh aja gitu. Belum tahu kita. Bisa jadi dia tuh baik, tapi suka nyumbang diam-diam gitu. Sedekah diam-diam. Siapa tahu dia memang nggak diumbar ya. Orang yang lebih baik di dunia ini tuh ada orang baik, tapi ada lagi yang lebih baik lagi. Ada. Siapa tuh? Di dalam Al-Quran tercatat di dalam surah Al-Baqarah ada orang baik di dunia ini yang aku akan mencatat kebaikannya. Aku akan membalas kebaikannya. Orang yang suka sedekah secara terang-terangan. Tapi ada yang jauh lebih baik lagi. Gitu. Dan aku tidak akan pernah lupa sama orang itu. Sampai dosanya pun diampuni oleh Allah. Orang yang suka nyumbang sedekah nih diam-diam. Gitu. Jadi kita ada program sedekah diam-diam juga ada. Jadi orang yang sedekah diam-diam. Sedekah terang-terangan boleh? Boleh. Lebih bagus lagi? Diam-diam juga boleh. Ngasih kejutan, hadiah. Sedekah diam-diam. Boleh. Yang nggak bagus tuh yang diam-diam nggak sedekah gitu ya. Yang diam-diam nggak sedekah, secara terang-terangan pula nggak sedekah. Wah, itu kacau. Nah, itu udah diam-diam nggak sedekah lagi ya. Yang penting dia sedekah. Nggak ada kata riya itu, nggak ada. Kata riya, sedekah terang-terangan riya di dalam surah Al-Maun. Baca. Makanya saya bilang ini orang nggak ada ilmunya ini. Suka ngatain, kamu riya gitu. Riya gitu. Demi Allah, dia bukan hafiz Quran. Dia bukan hafiz Quran dan dia bukan penghafal Quran. Dia bukan hafiz Quran. Dia nggak pernah baca Quran, jangan-jangan. Karena di dalam surah Al-Maun ayat yang terakhir itu, Allah yang mengatakan. Orang yang riya itu adalah orang yang tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau ngasih makan orang miskin. Bukan yang orang riya. Buka Quran. Boleh silakan dibuka nih Quran ya, saya baca ya. Saya buka ya. Surah Al-Maun ayat yang terakhir. Masya Allah. Ini Quran. Jadi
kita harus berdasarkan dengan dalil, dengan ilmu, gitu. Nah, ini surah Al-Maun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Dan ini Allah yang menulis di dalam Al-Quran. Gitu. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'ul ma'un itu artinya dan enggan memberikan bantuan. Jadi yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan harus Sudahlah dipahami. Dia tidak memberikan sedekah secara terang-terangan, diam-diam pun tidak, malah nyinyir aja ya. Nyindir ya kan. Riya, mematahkan semangat saudara orang kita yang mau sedekah. Baru semangatnya nih orang mau sedekah. Apa tuh Adit? Rumah makan gratis, mau bikin program Jumat Berkah misalkan. Kan banyak yang mau memulai. Jangan cuma separuh tuh, gitu kan. Banyak gitu. Saudara kita yang mau memulai, kita bikin program yuk sedekah subuh, kita bikin teh manis, atau enggak kita bikin teh anget sama gorengan sama kue-kue. Sedekah untuk yang penyapu jalan itu ya. Tukang sapu subuh-subuh kan banyak kan. Kita kasih teh manis. Masya Ibu sebelum nyapu minum teh anget dulu biar anget perutnya, biar enggak masuk angin. Subuh-subuh sudah mandi, sudah megang sapu, nyapu, bersihin jalan. Itu kok kepikiran ya? Ya iya. Itu kan program kita juga, program rumah makan gratis, sedekah subuh namanya. Nah, ada teman-teman kita yang mau ikut, tiba-tiba diposting di media sosial, dia berpikir prasangkanya buruk bener. Ini orang riak banget sih. Sedekah subuh di posting-posting, bukan ria. Kalau ente punya rezeki sumbang, bantu. Kalau ada rezeki ya sudah. Udah diem aja lah. Atau mau bantu share ke atau apa bantu doa apa. Jangan nyinyir ya. Jangan nyinyir. Kita belum tentu lebih baik dari dia, belum tentu. Belum tentu bangun dari siangan terus. Bangun siang rezeki patok ayam. Ini nyinyir orang bangun subuh. Sholat subuh, orang sedekah subuh dinyinyirin, dikata-katain jangan lah. Nggak nyumbang pula. Nah, pelit.